Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 12 Mei tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi, untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga, 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi,
jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain pun, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus menjadi gembala untuk segala bangsa. Orang Yahudi merasa diri sebagai umat pilihan Allah. Itu memang nyata dari sejarah nenek moyang mereka sejak zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan Allah disebut sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebagai umat terpilih, mereka tidak mau menajiskan diri dengan bangsa-bangsa lain
dalam arti tidak mau terpengaruh oleh penyembahan dewa-dewi mereka. Bangsa Yahudi menganggap bangsa-bangsa lain adalah kafir dan tidak mengenal Allah yang benar. Hal itu masih terbawa juga oleh para murid Yesus dari kalangan Yahudi pada generasi pertama. Mereka menyangka bahwa Yesus menjadi Mesias atau penyelamat hanya untuk bangsa Yahudi saja. Maka, ketika Santo Petrus membaptis Kornelius, yang adalah seorang perwira Romawi, mereka keberatan dan melawan Petrus. Menurut mereka, Yesus tidak diutus untuk menyelamatkan orang-orang Romawi, Yunani, dan bangsa-bangsa kafir lainnya. Maka judul Kisah Para Rasul dalam perikop ini adalah Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Ini merupakan peristiwa penting dan sangat besar maknanya bagi iman Kristiani, karena dari peristiwa ini dinyatakan oleh Petrus bahwa Allah menghendaki bahwa semua orang diselamatkan dan bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat untuk segala bangsa di muka bumi ini. Para murid dari golongan Yahudi itu menganggap haram bahwa orang kafir dibaptis, namun Petrus menyatakan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh kita nyatakan haram. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara-saudariku terkasih, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar dan Maha Baik. Kita patut bersyukur kepadanya karena Ia telah menyatakan kehendaknya untuk menjadikan segala bangsa murid-murid Yesus. Yesus adalah penyelamat untuk semua orang. Hal itu ditegaskan oleh Injil Yohanes dalam bacaan hari ini. Yesus adalah gembala yang baik untuk semua orang. Dialah gembala sejati yang telah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan semua orang. Tuhan Yesus adalah pintu masuk kepada Bapa di sorga. Yesus menyatakan, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Dengan ayat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala untuk semua orang dari segala suku, bangsa, bahasa, bahkan agama. Manusia yang dibeda-bedakan dan dipisah-pisahkan dan sering bertengkar dan berperang satu sama lain karena perbedaan suku, ras, dan agama, di dalam Tuhan Yesus yang penyelamat dunia itu, kita semua disatukan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tuhan menghendaki keselamatan bagi semua orang. Tuhan tidak mau bahwa ada satu orang pun yang tidak selamat. Gembala yang baik itu akan mencari terus satu domba yang hilang, supaya semua orang dari segala bangsa diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik untuk segala bangsa.
kita pun mengambil bagian dalam tugas kegembalaan Yesus, diajak untuk menggembalakan orang-orang yang dipercayakan kepada kita, atau menjaga, merawat, memelihara orang-orang yang dipercayakan kepada kita, atau mengarahkan kepada kebenaran mereka yang dekat dengan kita dan yang bekerja serta beraktivitas bersama kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.